sampai di pertemuan 7. Ya, ini kalau topiknya sih nggak berubah ya, memang sesuai dengan kursi yang sudah ditetapkan. Maka untuk 567 kita akan bahas tentang roadmap. Tapi saya akan memberikan pada pertemuan yang pertama tentang roadmap ini justru dari instansi di luar BMKG dulu, ya. Jadi seperti yang sekarang ini di pertemuan kelima, coba kita lihat ya penyusunan roadmap isu perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Ya. Ini kan disiapkan oleh Bappenas, ya. Nah, bagaimanapun memang Bappenas ini yang akan menyusun roadmap secara nasional, ya, untuk perencanaan pembangunan terkait dengan iklim dan perubahan iklim ini. Nah, lalu saya lanjutkan dengan RAN Martinya, ya, Rencana Aksi Nasional menghadapi perubahan iklim, ya. Nah, kemarin kan udah kita bahas juga ya, memang sesuai dengan undang-undang ini ranahnya ada di KLHK, ya, khususnya di Dirjen PPI, ya, pengelolaan perubahan iklim. Oke, ya nggak apa-apa ya. Nanti pertemuan kedua tentang roadmap kita tengok juga nih, ya, bagaimana kementerian di Kementan, ya, Kementerian Pertanian itu roadmap ini itu disusun oleh Balitbangtan terkait dengan strategi sektor pertanian, ya, menghadapi perubahan iklim. Nah, sebetulnya tentu banyak ya, nanti dari kementerian lembaga lain juga mungkin ada yang membuat roadmap, ya, strategi sektor mereka terkait dengan iklim dan perubahan iklim. Cuma memang yang paling penting kita ketahui dan kita angkat tadi, karena Bappenas itu adalah memang suatu badan perencanaan nasional, ya. Apapun ya kementerian lembaga di Indonesia ini pasti mengacu ke Bappenas, ya, tentang perencanaannya, ya, termasuk BMKG, KLHK, dan semuanya. Nah, yang kedua, roadmap strategi sektor pertanian. Nah, ini penting, ya, karena kan kita ini lebih banyak dikerjasamakan dengan sektor pertanian, ya. Di akhir kemarin saja ya, di acara HMD kita, ya, bukan yang menggaung yang diangkat tentang sekolah lapang iklim, ya, tentunya memang untuk ke pertanian. Nah, kira-kira mereka juga punya roadmap seperti apa? Nah, kita kan perlu lihat, itu kan peluang kita, di eksternal itu kan, ya, di eksternal. Nah, baru nanti yang ketiga, ya, atau di pertemuan ke-7 kita lihatlah, ya, roadmap tentang meteorologi, klimatologi, geofisika dan implementasi BMKG, ya. Ini memang disusun oleh Pusdiklat, ya, sudah lama, tahun 2018. Kemudian khusus mungkin untuk di kedeputian klimatologi, ya, ini kan kami dulu ya di Depklim ini membuat konsep implementasi, ya, adaptasi sektoral, jadi dari berbagai sektor terkait perubahan iklim, ya. Nah, ini nanti kita lihat, ya, roadmap yang ada di BMKG juga di kedeputian klimat, ya, apakah sejalan gitu, ya, bisa menopang gitu
apa namanya roadmap yang dikembangkan oleh kementerian lembaga lain ya. Jadi di situ pentingnya ya. Jangan sampai sih sebetulnya nanti ya BMKG dia punya roadmap sendiri gitu ya. Pasti Kementan juga punya roadmap. Ini semuanya dalam konteks iklim ya, iklim dan perubahan iklim ya, tapi tidak sinkron gitu ya. Misalnya adaptasi mitigasinya Kementan kok kiri gitu ya, sedangkan roadmap di BMKG ke kanan gitu ya. Lalu yang dicanangkan oleh Bappenas juga lain lagi ya. Kan kalau seperti itu tidak ini jadi ya apa namanya tidak sinkron dan tidak optimal gitu ya, tidak optimal. Karena bagaimanapun RANMAPI itu ya di dalamnya kan ada rencana aksi adaptasi mitigasi, kan semuanya duduk ya untuk menyelamatkan kita ya, masyarakat dengan segala kegiatannya atas kejadian fenomena iklim dan perubahan iklim. Jadi harus sinkron ya seperti itu. Maka memang penting juga ya di dalam kurikulum ini memang disebutkan ya untuk membahas tentang roadmap ya terkait dengan informasi iklim. Nah, sebelum kita masuk yang di pertemuan 5 ini, ada yang mau tanya? Kasih masukan? Kalau nanti sambil berjalan ya. Nah, kita lihat sekarang yang materi untuk pertemuan 5-nya. Oke ya. Nah, jadi di pertemuan 5 ini judul besarnya sih saya buat roadmap pembuatan informasi iklim ya bagian 1. Tapi subtopiknya 2 tadi ya bisa kemukakan penyusunan roadmap isu perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Kemudian yang kedua rencana aksi nasional dalam menghadapi perubahan iklim. Oke, nanti pokok bahasanya ya, yang pertama itu roadmap isu perubahan iklim ya ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Kita berangkat dari latar belakang dulu ya, latar belakang. Lalu Bappenas ini juga tentu berdasarkan kepada hasil-hasil kajian saintifik ya, jadi basis daripada saintifik ya, sehingga Bappenas ini coba menyusun roadmap itu. Kemudian kan dipertimbangkan juga ya, dilihat program-program prioritas nasional itu apa saja ya. Nah, kemudian itu juga ada ya, ada istilahnya NAMAS gitu ya. Ini ya semacam apa namanya bukan organisasi ya apa ya, yang juga bergerak ya dalam program-program mitigasi khususnya untuk perubahan iklim dan bagaimana nanti mekanisme pendanaannya. Kemudian yang kedua nanti rencana aksi nasional dalam menghadapi perubahan iklim. Coba ya kita juga berangkat dari latar belakang dan kita lihat tujuan dan strategi pembangunan nasional. Nah, baru masuk ke rencana aksi nasionalnya ya, baik untuk mitigasi maupun adaptasi. Nah, seperti mungkin pertemuan sebelum-sebelumnya ya, BMKG itu produk-produknya ya terkait dengan informasi iklim sebetulnya banyak digunakan di RANMAPI ini ya, di rencana aksi nasionalnya gitu ya. Kalau kita lihat ya, kan kemarin kita bahas ya, kalau untuk pertemuan internasional ya, kita kan mengenal ada DELRI ya, delegasi Republik Indonesia ya, itu kan karena memang di situ kan siapa aja yang apalah yang punya keilmuan ya, punya kepentingan dengan iklim dan perubahan iklim ya boleh gitu ya, walaupun nanti hostnya atau panitianya itu ada di Dirjen PPI ya.
Nah, kan kelihatan juga ya sebetulnya kan kurang nampak ya kemarin ya. Meskipun ini bicara iklim dan di BMKG juga ada pusat perubahan iklim, ya, tapi ya karena memang undang-undangnya sudah dibuat seperti itu, ya, jadi memang di apa namanya kewenangannya ya ada di KLHK ya melalui Dirjen PPI-nya, ya, pengelolaan perubahan iklim seperti itu. Nah, tapi kalau di RANMAPI-nya ini, rencana aksi nasionalnya ini, ya ini banyak juga kiprah BMKG yang kita lihat. Ya. Dan ini nanti sebenarnya kan banyak ya di semua sektor gitu. Cuma karena mungkin juga waktu ya, saya akan batasi saja nanti di sektor sumber daya air dan pertanian. Ya. Tentu sebenarnya sektor lain yang erat juga nanti dengan iklim itu kayak kesehatan, ya. Kesehatan, kemudian energi terbarukan, ya, ada juga di situ. Ya, tapi kita fokus saja lah ya ke SDA dan pertanian karena banyak ya, banyak sekali relevansinya gitu info-info iklim yang disiapkan oleh BMKG ya itu dibutuhkan di RANMAPI ini. Oke ya, kita masuk yang bagian pertama ya, penyusunan roadmap isu TI ya oleh Bappenas ya ke dalam perencanaan pembangunan. Nah, sebagai latar belakang kita lihat ya biasa ya, Indonesia kan salah satu negara yang memang rentan terhadap dampak perubahan iklim. Tentu sangat berkepentingan terhadap upaya kolektif penanggulangan pemanasan global. Maksudnya upaya kolektif itu ya secara nasional maupun internasional. Kemudian penanggulangan perubahan iklim juga merupakan suatu upaya yang integratif dengan program pembangunan dan tidak bisa dipisahkan dari mainstream pembangunan secara keseluruhan. Nah, jadi memang ya tadi saya katakan Bappenas itu kan tugasnya begitu ya. Jadi bagaimana menyatukan perencanaan pembangunan nasional itu yang di dalamnya tentu ada ya penanggulangan ya daripada perubahan iklim itu. Nah, sehingga upaya untuk mitigasi dan adaptasi perubahan itu harus diintegrasikan di dalam perencanaan pembangunan baik nasional maupun daerah. Maka dibuatlah roadmap ya, melalui roadmap pengarusutamaan perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan inilah diharapkan program-program pembangunan sektoral ya maupun yang lintas sektoral telah mempertimbangkan fenomena daripada perubahan iklim. Jadi sebetulnya memang di Bappenas juga sudah dicanangkan, diharapkan gitu ya, program-program pembangunan sektoral maupun lintas sektoral itu harus mempertimbangkan iklim, intinya seperti itu. Iklim dan perubahan iklim. Nah, ini ada coba kalau kita lihat bagan ya keterkaitan antara roadmap dan dokumen perencanaannya. Jadi ini kan berasal gitu ya dari pemanasan global ya, dan ini dikembangkan oleh IPCC ya model-modelnya. Maka ini dijadikan roadmap ya, roadmap perubahan iklim 2010 sampai 2030 ya, 2010 sampai 2030. Nah tentu kan ini dibagi beberapa tahapan ya. Ini ada RPJMN 2005 sampai 2025 ya. Nah kemudian dari RPJMN 2005-2025 ini ya dibuat ya kemarin itu 5 tahunan 2010 sampai 2014 RPJMN. Nah ini kan juga nanti masing-masing kementerian lembaga kan menyusun renstra termasuk dari BMKG ya, nanti makanya di pertemuan ketiga itu gimana roadmap BMKG termasuk renstranya.
Renstra kementerian lembaga, ya tentu ini akan diturunkan menjadi apa namanya Renja ya, jadi Renja kementerian lembaga. Nah, di sini kan tentu akan dibuat rencana kerja, ya rencana kerja pusat ya di kementerian lembaga ini. Nah, rencana kerja pusat ini melalui Renstra dan Renjanya, ya, tentu ini akan menggunakan APBN, ya. Jadi sekali lagi ini konteksnya kita bicaranya Bappenas ya, Badan Perencanaan selalu kaitannya dengan pendanaan itu. Ya. Nah, APBN. Nah, di dalam roadmap perubahan iklim 1030 ini tentu diadakan juga ya beberapa kajian resiko iklim ya dalam skala daerah. Ya, maka inilah yang menjadi RPJMD ya. RPJMD kalau ini kan di pusat ya, kementerian lembaga. Nah, dari RPJMD ini tentu nanti sama lah ya seperti pusat, akan ada renstranya ya, renstra SKPD, juga nanti ada Renja ya, Renja SKPD. Nah, selanjutnya Renstra maupun kegiatan di Renja ini pendanaannya tentu akan menggunakan APBD. Ya, jadi beginilah ya, jadi keterkaitan antara roadmap dengan dokumen perencanaan ya, yang berangkat dari ya apa istilahnya global warming ya, yang ditenggarai ini sebagai penyebab daripada climate change ya, itu sampai dengan tahun 2030. Ini kan nanti APBN maupun APBD-nya ini kan ada di Bappenas ya, di Bappenas. Makanya semua ini ya apa RKP dan RKPD ya dari rensanya itu ya, ini nanti ada yang didanai oleh Bappenas, termasuk BMKG. Dulu ya saya masih aktif di kantor pusat ya, itu ada nanti anggaran-anggaran dari Bappenas ya terkait dengan informasi ya variabilitas dan perubahan iklim. Sebetulnya nggak selalu perubahan iklim sih ya, di situ variability juga ya, ya memang faktanya juga itu variability gitu ya, karena ada variasi musim. Makanya kan pernah juga kan ditanya oleh Bappenas, BMKG kok cuma bikin dokumen perakiraan saja gitu, kok nggak pernah dievaluasi, kami nggak pernah dapat laporannya ketepatannya sudah berapa persen gitu ya. Nah, maka dulu ya kami khususnya di Kementerian Klimat dan Meteo ya, khususnya klimat karena yang dipertanyakan memang masalah perakiraan musim ya, perakiraan musim dan perakiraan hujan itu bulanan ya, kita buat akhirnya ya, kita buat laporan gitu, verifikasi tentang validasi perakiraan yang dikeluarkan oleh BMKG. Ya. Saya ada dokumennya ya. Ya saya lupa ya, ada dulu semester sebelumnya ya, itu kan juga pernah saya kasih itu dokumen tentang verifikasi ya, validasi perakiraan musim dan perakiraan hujan bulanan di Indonesia ya. Ya karena kan ya kan nasional ya, jadi harus di Indonesia, tidak cuma di stasiun Bogor gitu ya. Ya, jadi ini kira-kira ya cara gambaran gimana hubungan antara roadmap dan dokumen perencanaan, termasuk juga nanti pembiayaannya ada di mana gitu kan ya, masing-masing. Baik, dan selanjutnya ini alur pikir. Nah, kamu kan di skripsi bikin alur pikir ya. Nah, ini alur pikir penyusunan roadmap perubahan iklim. Jadi ini kan menarik ya, kalau alur pikir itu kan nggak ada start, nggak ada stop ya, nggak ada mulai, nggak ada selesai gitu ya. Jadi langsung saja. Jadi di alur pikirnya berpikir perlunya integrasi, adaptasi, dan mitigasi perubahan iklim dalam perencanaan. Itu kan yang terpikir tuh, berpikir di pikiran gitu. Ya, adanya integrasi, ya adaptasi dan mitigasi.
Nah, tentu untuk mengintegrasikan adaptasi mitigasi harus ada scientific basic, ya. Itu harus ada penelitian-penelitian sainsnya gitu, nggak cuma apa ya, nggak cuma katanya-katanya lah gitu ya, harus ada scientific basicnya. Nah, kemudian dari scientific basic ini baru dibuat kajian-kajian, ya. Selalu ya kajiannya kerentanan dulu sebelum ke dampak, ya. Makanya kemarin kan ya di klimatologi terapan saya kan juga selalu sampaikan ya, membuat kerentanan dulu, potensi itu kerentanan sama ya tematik gitu ya. Baru kajian dampak ya. Nah, kalau dampak sudah bisa dikaji, maka bisa dirumuskan strategi adaptasinya, gitu kan. Kalau belum dikaji, ya gimana ya, makanya perlu saintifiknya begitu. Nah, kemudian sektor utama dari adaptasi ya ditekankan kepada pertanian, kelautan, kesehatan, dan sumber daya air, ya SDA. Nah, kemudian dari status emisi, ya, emisi ini target penurunan emisi GRK ya, target penurunan emisi. Kemudian setelah ada targetnya, tentu dirumuskan strategi mitigasinya seperti apa. Ya. Dan sektor utama terkait dengan emisi GRK ini, ya, kehutanan, energi, industri, transportasi, dan pengelolaan limbah. Itu. Oke ya, jadi dari dua kajian dan sektor-sektornya ini baru dibuat sistem perencanaan pembangunan secara nasional. Karena selalu selanjutnya dimonitoring, dievaluasi, ya kembali lagi kan dari hasil monitoring, evaluasi ada enggak yang perlu dikaji lagi ya secara sains ya. Jadi ini ya alur pikir bagus ya, Bapenas ini membuat alur pikir terkait dengan roadmap sih ini seperti ini. Oke. Yang lanjutnya, nah tadi kan katanya ada hasil kajian scientific basisnya. Nah ini ada beberapa ya, tentu ini bukan dari orang Bappenas ya, tentu ini dari para peneliti, para scientific ya, termasuk juga mungkin kajian-kajian dari BMKG ya, itu dipakai ya oleh Bappenas itu. Nah salah satunya ini proyeksi kenaikan rata-rata tinggi muka laut di perairan Indonesia ya. Nah, ini kan mulai 2030 sampai 2100 ya. Nah, ini dengan menggunakan beberapa pendekatan ya, termasuk model ya, ada tide boards ya, altimeter prediksi dan model. Nah, ini memang kelihatan terus semakin tinggi muka laut ini. Jadi dari 2030 yang sudah masuk moderate ya sampai ke high nanti sampai 2100. Ini salah satu kajian scientific basic tentang tinggi muka laut. Selanjutnya ini ada estimasi daerah genangan air laut tahun 2100 dalam kondisi ekstrim. Ngalamin nggak kita ini? Ya, kayak Jakarta ini. Jakarta ini genangan air muka laut ya diestimasi tahun 2100 itu kan merah dan kuning ya. Ya katakanlah antara 3 sampai 5 meter. Rop itu kan ya itu kan naiknya genangan ya, ada genangan dari air laut bukan dari curah hujan ya. Nah ini semacam kayak gitu ya, genangan air laut yang diestimasi sampai tahun 2100 ya, di Jakarta seperti ini ya. Kalau kita lihat Monas ya, Monas itu mungkin ya ada sekitar sini nih ya, Jakarta Pusat ya, Istana. Nah itu diestimasi tahun 2100 ya akan ada genangan air laut
bisa nyampe 1 meter nih warna kuning ini. Ya, apalagi kayak yang lebih utaranya ya, merah banget. Ya. Dan ini memang juga sih sudah kelihatan ya di terakhir tahun-tahun ini. Kemudian ini ya pemetaan di Surabaya ya, Surabaya juga ya potensi untuk genangan air lautnya meningkat ada ya, kemudian juga Semarang ya gitu. Oke, ya, jadi ini kan kajian saintifiknya ya, saintifik basicnya akan ada peningkatan daerah genangan air laut pada tahun 2100. Oke. Nah kemudian lihat juga ENSO ya, El Nino Southern Oscillation ini sini dikatakan La Nina dan El Nino mengakibatkan gelombang pasang 2,1 sampai 5 meter ya, kecuali di Samudra Hindia. Jadi itu ya, adanya gelombang La Nina El Nino ya mengakibatkan ini gelombang pasang. Makanya dulu juga ada salah kaprah ya, seolah-olah La Nina El Nino itu gelombang gitu ya. Bukan, cuma mengakibatkan gelombang jadi pasang. Kalau La Nina El Nino kamu udah tahu lah definisinya ya, indikatornya apa gitu. Pasti bukan gelombang pasang ya, bukan badai angin gitu. Nah, ENSO akan mempertinggi intensitas erosi dan abrasi. Ya, itu kan sudah pasti ya. Karena gelombang, erosi, abrasi terjadi pada garis pantai itu. Dan sampai tahun 2030 terjadi kenaikan frekuensi ENSO. Ya, ini hasil saintifik ya, saintifik basic yang setiap 2-3 tahun sekali ya, dibanding dengan tahun sebelumnya ya 3-7 tahun. Jadi nanti ini ya, kalian kan 2030 itu sedang aktif-aktifnya kerja ya. Kalau saya udah insya Allah udah pensiun aja di rumah gitu ya. Nah di sini dari hasil kajian saintifik, ENSO itu bisa 2-3 tahun tuh selalu muncul. Nah sekarang kan katanya 3-7 tahun ya. Jakarta 5, walaupun saya pernah mengatakan nggak ada ya, kalau periode ulang ENSO itu tidak lazim ya. Kalau periode ulang intensitas hujan maksimum bisa dihitung ya, kalau ENSO ya. Tapi ini ya hasil saintifik basic ya. Yang makanya kan di sini juga nggak saklek 2 tahun, 3 tahun enggak ya, 2-3 tahun. Nah sekarang pun 3-7 tahun, ya bisa 3, bisa 4, bisa 5, 6, 7 begitu kan. Oke, ya. Nah ini dari ENSO ya. Oh seperti ini keadaannya. Gitu. Nah selanjutnya apalagi tadi ini oke lah, ini scientific basicnya ya yang terkait dengan perubahan iklim ya, maupun pemanasan global. Nah proyeksi ya suhu dan curah hujan. Nah lagi-lagi karena kan kalau bicara apa ya, perubahan kita kan belum tahu ya berubah enggak gitu, maka ada pendekatannya proyeksi ya. Proyeksi kan beda juga dengan perakiraan ya. Kemarin juga kan di webinar itu ya, narasumber dari ITB kan bilang proyeksi dengan perakiraan ya beda. Saya juga sudah pernah menjelaskan, kalau proyeksi itu kan skenario kan itu aja. Kalau perakiraan ya menggunakan base data dengan model-model tertentu, tidak di skenario kan. Nah ini proyeksi suhu dan curah hujan berdasarkan data observasi. Jadi Bappenas punya 2 ya, ada inputan dari saintifik ini berdasarkan data observasi ya, seperti ini ya. Nah, ini yang saya buat aja ya, Tengarai telah terjadi di Indonesia ya, perubahan iklim, kemudian ada kenaikan suhu sampai dengan sekitar 0,5 derajat sampai abad ke-20 ya.
Kemudian Urban Island ya, ini pulau panas perkotaan juga berpengaruh terhadap kenaikan suhu. Di Jakarta sendiri ini kan ini menarik nih ya. Ini coba kalau memperhatikan di stasiun Jakarta ya, ini kan bukan dari analisis saya ya, ini scientific basic yang diperoleh oleh Bappenas. Kenaikan curah hujan cukup signifikan pada bulan Januari pada tahun 70-an dibanding tahun 1900-an. Jadi apa itu artinya? Curah hujan kenaikan kan ya, bertambahnya curah hujan signifikan pada bulan Januari ya, itu waktu tahun 1970-an dibanding dengan sekarang katakanlah ya 1900-an. Oh, berarti gimana? Berarti kan turun ya. Ini kan kenaikannya di 70-an ya, signifikan dibanding dengan 1900-an ya. Sebaliknya kita ini menyimpulkan itu ya. Kemudian dengan selisih nilai rata-rata 30 tahun mencapai 100 mm. Curah hujan Januari cenderung menurun kembali menuju tahun 2000-an. Nah, dari 1900 mau masuk abad 20 ya, abad 19, abad 20-an cenderung menurun kembali katanya. Tetapi sebaliknya curah hujan di Februari naik. Nah, ini kan narasi ya. Mungkin maksudnya begini. Bulan Januari di abad 20-an itu cenderung memang turun, tetapi dia bergeser ya, naiknya di Februari. Ya, jadi memang ada pergeseran puncak maksimum. Ya oke ya, kalau itu memang ada ya, memang ada pergeseran hujan dari Januari ke Februari. Ya. Nah, mungkin 30 tahun terakhir udah Sumatera Utara dan Tengah ya, Sumatera bagian Tengah dan Utara umumnya mengalami kenaikan curah hujan dibanding dengan 190. Ini pasti dari BMKG nih ya, karena kan kita ada ya dokumen kita itu. Rata-rata mulai dari 5180 ya. Ingat saya saja nih ya, sebelum yang di luar zaman Hindia Belanda ya, yang dibuat oleh BMKG 5180, kemudian 6190 ya, 71 2000, 81 2010 ya, yang terakhir kemarin, dan yang akannya ke depan 91 2020. Nah, ini mungkin Bappenas waktu itu mengasih kepada periode ini. Ada kenaikan untuk Sumatera bagian tengah dan utara. Sementara di wilayah Bali dan Nusa Tenggara terdapat kecenderungan penurunan curah hujan. Ya, di bulan Januari dan bulan-bulan kering menjadi lebih kering. Ya, dengan varietas spasial yang cukup besar hingga tahun 2020. Nah, ini menarik ya. Jadi di Sumatera khususnya bagian tengah dan utara naik katanya kan, lalu Bali, Nusa Tenggara ya di bulan Januari itu cenderung turun, termasuk di bulan-bulan kering. Bulan-bulan keringnya menjadi lebih kering, berarti kan turun gitu ya, dengan variasi spasial yang cukup besar hingga tahun 2020. Nah, ini pasti ya, ini sama karena kan hasil daripada pemetaan ini ada ya, spasialnya kita buat, kita berikan juga mungkin ke Bappenas, mungkin scientific gitu ya, ada yang mengkaji itu ya, sehingga keluarlah narasi seperti ini. Karena ini saya tahu ya, karena di sini dikatakan berdasarkan data observasi ya, jadi peta-peta pemutahiran itu ya kita buat pakai data observasi ya. Walaupun nanti yang 91 2020 gabungan ya, jadi blended antara observasi dan reanalisis gitu, data global. Ya silakan aja, saya belum tahu hasilnya kayak apa gitu ya. Tapi kalau periode 30 tahunan sebelumnya semuanya pakai observasi ya. Jadi kita belum mengenal ada data reanalisis ya, blended gitu ya. Nah, sementara ada juga kan yang
menggunakan downscaling global model ya, baik untuk suhu maupun curah hujan. Bisa saja ya mungkin ini dari 8 membuat atau BPPT gitu ya. Karena kalau setahu saya di BMKG yang secara resmi gitu dipublish itu yang observasi tadi. Walaupun mungkin ada para peneliti di BMKG juga berdasarkan pada downscale global model ya. Tapi itu kan tidak dipublikasi ya, hanya sebatas untuk penelitian. Nah biasanya ini kan pasti kementerian lembaga yang tidak memiliki data observasi ya, buat contohnya 8 ya kan, BPPT atau mana lagi ya. Mereka juga membuat gitu. Bisa lah dibuat ya proyeksi seperti ini. Oke, ya, jadi ini adalah beberapa hal scientific basic yang digunakan oleh Bappenas ya dalam menyusun roadmap terkait dengan perubahan iklim. Nah, selanjutnya tadi kan ini kan akan mengintegrasikan dengan program-program prioritas nasional ya. Nah, di sini program prioritas nasional di bidang adaptasi perubahan iklim ya. Ini nanti kolomnya ya, ini ada program prioritas ya, dan ini adalah rasionalnya ya di semua sektor ya. Ini kan banyak ya, mulai dari kelautan, perikanan, pertanian, kesehatan, SDA ya. Cuma yang mungkin gitu lebih dekat dengan tupoksi atau kajian-kajian BMKG ya, di sektor pertanian. Ya. Kalau ini kan di DKP lebih kepada hukum dan kebijakan ya, walaupun ada adaptasinya juga. Nah, tapi kalau pertanian ini jelas banget ya. Jadi program prioritasnya ada penelitian, pengembangan, antisipasi, adaptasi dan mitigasi perubahan iklim. Pasti ya di sini banyak sekali kiprah BMKG. Ya, kesehatan, ya. Kemudian juga SDA. Kajian kerentanan perubahan iklim pada wilayah sungai dan pengembangan infrastruktur SDA dalam peningkatan kapasitas tampungan. Adalah ya, karena di sini kan kita pasti akan menganalisis curah hujan ya dengan berbagai model-model, metode-metode gitu ya. Terkaitannya kan ya, irasionalnya nih adanya penurunan debit bendung ya, ini terjadi kan di Pekalongan, Jawa Tengah ya. Lalu juga adanya kekeringan dan banjir Jawa, Bali, Nusa Tenggara, dan Sumatera. Nah, kalau di sektor pertanian, rasionalnya itu memang terjadi gagal tanam, gagal panen. Ya. Kerusakan infrastruktur pertanian, meningkatnya frekuensi, intensitas, dan distribusi luas pertanian tentang terkena banjir dan kekeringan. Jadi ini memang makanya nih saya blok ya merah ini untuk sektor pertanian dan sumber daya air. Ini kental sekali dengan informasi dan analisis yang mungkin dibuat oleh BMKG. Nah, selanjutnya ada sektor kehutanan ya, kehutanan ini mungkin lebih LHK ini domainnya, lalu transportasi ya, kemudian industri, capacity building ya, untuk ini capacity building ya. Nah, mungkin di sektor energi ya, karena di sini pengembangan dan pemanfaatan energi baru dan terbarukan. Apa sih kalau ngomong energi baru terbarukan, kan semuanya itu BMKG, semuanya itu, ya kan? Ya, jadi energi baru dan terbarukan bukan fosil. Oh, berarti baru terbarukan ya tadi intensitas radiasi matahari, angin, ya kan, hidro, ya, curah hujan. Maka di sini domain BMKG lebih banyak. Dan sektor pengelolaan limbah ya, kalau ini tentu dia bukan BMKG, ya prioritas program prioritas kebijakan nasional.
Baik, nah tadi disinggung tentang NAMAS kan ya. Jadi NAMAS ini nationally ya appropriate mitigation action. Jadi di dalam NAMAS ini aksi-aksi mitigasinya ya ini mensupport ya. Jadi mensupport dari sisi teknologi ya, pembiayaan ya, dan juga kapasitas buildingnya NAMAS. Nah nanti memang NAMAS ini juga punya program sendiri ya. Kalau tadi kan udah jelas Bappenas itu tadi ya di 9 sektor itu. Nanti NAMAS ini lebih ke program prioritas sektor mitigasi ya, ini yang dipropos oleh NAMAS. Nah dia fokus di sektor kehutanan. Nah rasionalnya ya dari adaptasinya terjadi kebakaran hutan, illegal logging ya, praktek pengelolaan hutan yang tidak memenuhi azas kelestarian ya, dan seterusnya. Terus mitigasinya besarnya potensi kawasan hutan, lahan gambut ya, dan seterusnya, asumsi tanaman hutan. Nah ini kan secara rasionalnya ya, maka dibuat program-programnya ya. Tentu program adaptasinya mengacu kepada rasional ini, peningkatan kelestarian sumber daya hutan untuk meningkatkan resiliensi dan adaptabilitas. Lalu mitigasinya misalnya pengurangan pencegahan emisi dari deforestasi dan degradasi, ini yang program RED itu, RED Plus ya kemarin itu. Oke, ini di sektor kehutanan, kemudian ini yang dipropos oleh NAMAS ya. Kemudian di sektor transportasi ada adaptasi mitigasi secara rasional. Rasional maksudnya ya yang apa ya? Yang dialami gitu ya, yang dialami ya, terendamnya prasarana transportasi, kerusakan fondasi jalan dermaga. Ya. Lalu mitigasinya sektor mengkonsumsi 48% bahan bakar. Dibuat oleh NAMAS itu program-programnya, baik program adaptasi maupun mitigasi. Ya, seperti ini. Selanjutnya di sektor industri, ya, ini rasionalnya konservasi energi pada industri. Nah, lalu dibuat programnya ya seperti ini. Ya, di sektor industri, kemudian energi, ya, energi ini rasionalnya seperti ini, dan ya programnya seperti ini. Dan terakhir adalah sektor pengelolaan limbah. Ya. Ini sebenarnya menarik ya, tapi kan tentu ini bukan core kita ya, BMKG gitu. Rasional juga termasuk programnya. Jadi memang banyak ya, jadi roadmap gitu kan, rencana ke depan itu, baik yang dikembangkan oleh Bappenas nasional ya, maupun dari NAMAS ini. Oke. Nah, kemudian ini juga program kegiatan sektor SDM ya. SDM terkait dengan perubahan iklim ya. Program percepatan pembangkit listrik, penggantian bahan bakar, pergantian bahan bakar minyak ya menjadi CNG, pengembangan gas kota ya, dan lain-lain. Jadi ya ada gitu ya, jadi ada program-program roadmap yang akan dikembangkan di sektor SDM terkait dengan adanya climate change ini. Nah tentu program-program ini diselaraskan ya untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Gitu ya. Walaupun sekarang juga Pertamax udah naik ya. Saya kan pakai Pertamax gitu ya, dari semenjak kendaraan saya tuh supaya bagus aja gitu kayak terawat. Kemarin dari 9.500 tiba-tiba direncanakan 16.000 gitu. Iya, salah ini ya.
berdua kali lipat kan. Akhirnya ya disepakati berapa? 12.500 ya. Ya itulah ya. Yang ngerti lah itu ya, itu urusannya orang SDM. Cuma ya dampaknya itu kan berantai ya. Biasalah kalau sumber-sumber energi itu naik, akhirnya ke konsumsi masyarakat itu kan bahan-bahan naik. Nah, jadi itu ya roadmap yang coba dikembangkan oleh Bappenas ya, dikaitkan dengan perencanaan pembangunan nasional ya, yang tadi dia berangkatkan ya dari landasan saintifik basicnya ya, kemudian bagaimana adaptasi mitigasinya ya, di masing-masing sektor apa saja adaptasi mitigasi yang sekarang ada gitu ya. Lalu roadmap ke depan ya. Nah, ke depan itu baik adaptasi mitigasinya akan seperti apa ya. Untuk mengatasi hal-hal yang ada sekarang untuk jadi lebih baik gitu kan di depan. Kurang lebih seperti itu. Oke ya. Lalu selalu kan adalah pasti. Memang kalau kegiatan-kegiatan seperti itu nggak pakai dana. Ya, makanya tadi kan kerangka pikir, pola pikir ada. Ya. Jadi kalau secara nasional itu pasti APBN lah, larinya kan ke APBN. Nah, tapi nanti ya kalau yang di daerah ya pasti APBD kan. Nah ini mekanisme pendanaan untuk perubahan iklim ya. Ini khususnya memang kemarin kan kita tahu ya. Jadi di apa namanya di kelompok-kelompok internasional ya tentang perubahan iklim itu kan ada UNFCCC ya. Nah, di mekanisme ini banyak ya, jadi banyak apa istilah pendanaan funding gitu ya yang bisa diperoleh ya, misalnya dari Global Environment Facility ya, GEF, ada juga dari Spatial Climate Change Fund, ada juga Adaptation Fund ya. Nah biasanya ini kan apa namanya ya kayak bukan donatur sih ya, apa ya, lebih apa tepatnya dikatakan. Misalnya kalau kita di klimatologi itu yang operasional ya, ini nggak ada kaitannya dengan perubahan iklim, kayak sekolah lapang iklim. Ya, sekolah lapang iklim itu kan yang donatur yang mendanainya dari luar itu EDPC ya, yang pertama. EDPC ya dia kan memang di wilayah untuk ASEAN ya. Kemudian juga ada terakhir kemarin juga saya masih mengalami dari AUSAID Australia ya, bukan Amerika tadi, AUSAID. Nah itu yang kemarin juga menyuntik pendanaan untuk Climate Fit School ya, sekolah lapang iklim. Itu kan menarik ya. Itu dulu memang belum terpikirkan oleh BMKG pemerintah. Ya pemerintah dalam hal ini untuk BMKG kan kaitannya dengan SLI. Belum ada. Boro-boro anggaran BMKG untuk menganggarkan kegiatan SLI nggak ada lah. Ya. Terpikirkan tentang SLI-nya sendiri juga belum ada. Nah ini kan munculnya dari IPB, ya, hostnya tuh IPB, ya karena mungkin sekolah jadi ke institusi perguruan tinggi IPB, Pak Bur, namanya. Nah itu bukan dari APBN APBD, dari EDPC pendanaannya. EDPC itu mau kegiatan, nah terus ya, itu juga BMKG belum memiliki, belum ngeh lah gitu ya istilahnya. Nah selanjutnya karena itu menggaung kan ya, secara ya kan ASEAN dulu ya, ASEAN baru aja juga masuk ke WMO gitu kan ya, CFS Climate Change Goal itu.
Nah, rupanya AusAid itu Australia melirik juga. Oh, ada kegiatan itu ya di Indonesia, dan itu ya pasti cukup bagus lah gitu ya dari penilaian mereka gitu. Maka AusAid dulu bantu ya, tapi dia tertarik kepada CFS level 3 gitu ya, jadi tahap 3 yang langsung ke lapangan ya. Dia nggak mau yang main-main di hotel-hotel itu ya, dia tertarik yang di lapangan. Itu juga saya masih ngalami ya di pusat itu ya. Ya mungkin ya maaf saja ya, sampai kita kebingungan, ini ada anggaran pendanaan dari outside 2M. 2M kan dulu besar ya, BMKG. Oh, boro-boro menganggarkan SLI 2M. Gimana kalau nggak ditangkap? Ya sayang, ke satu sayang, kedua juga lah ternyata BMKG tidak mampu, kan begitu pikiran saya dulu ya dengan kawan-kawan itu. Ya udah nekat saja. Dulu Pak Deputi almarhum ya, Pak Nur, kalau berani kita ambil saja. Karena dari BMKG belum ada dan apa-apa belum ada. Nah, kita ambil, dia minta 2 lokus maksudnya untuk Indonesia Timur kan. Maka kita ambil NTB, NTT ya, langsung terima school tahap 3. Wah, udah itu sebetulnya ya terus terang ya, dari situ tuh ya, kalau kalau kalian ingin tahu juga ya sejarah gitu ya, gimana sekarang kemarin juga di webinar di acara HMD ya, demikian hebatnya sekolah-sekolah lapang itu. Nah, di BMKG itu begitu, udah kita tangkap, memberanikan diri saja ya, bayarnya kesana kemari kan cari ya istilahnya belajar lah ya, belajar di sekolah lapang, pasti yang punya pertanian, SLPHT, SLPHH dan segala macam, ambil modul-modulnya, terus coba kayak apa gitu. Ya alhamdulillah berjalan ya, bayangkan ya, pakai anggaran 1M untuk satu lokasi kan nggak main-main gitu ya jawabannya, tapi berhasil ya. Nah jadi itu ya, nah, makanya kalau di perubahan iklim ini ya, nah ini karena di undang-undang juga nanti pendanaannya juga pasti ada di KLHK ya, khususnya nanti di Dirjen PPI-nya ya. Tentu ya kaitannya dengan kegiatan-kegiatan internasional itu ya, yang nasional itu tentang PI. Ya, tentu nggak ada di BMKG. Di BMKG ya itu sih belanja biasa ya, belanja anggaran biasa, ada pusat perubahan iklim, ada kegiatan klimat, ya. Tapi tidak terkait dengan yang masalah ini. Nah, maka ini ya banyak dari funding-fundingnya dari luar gitu. Nah sementara yang non UNFCCC ya, ini ya banyak lah ya, banyak sekali. Saya juga nggak ngerti ya, ada ODA, ada KODA plus gitu. Intinya ini semua adalah ya, apa fundingnya ya kebanyakan dari luar. Dan ini tentu nanti ada kaitannya, ini kan internasional gitu ya, internasional ya, tentu nanti funding ini juga akan ada kaitannya dengan apa ya, WMO misalnya gitu ya. Ya nanti kan di WMO itu kan ada lagi ya strukturnya itu kan tentang pendanaan. Oke ya, nah sekarang kita masuk ke yang kedua, RAN ya, RAN MAPI, Rencana Aksi Nasional Perubahan Iklim ya. Banyak sekali kalau latar belakangnya ya, tapi intinya gini aja lah ya. Apa namanya, ada kenaikan suhu ya dari 1850 ya, periode 1899 sampai 2001-2005 ya, sekitar 0,76 per tahun. Lalu laporan IPCC itu juga menyatakan ya, ternyata kegiatan manusia juga ikut berperan dalam pemanasan global ya, mulai abad ke-20. Sebenarnya pertengahan 19 ya, di era industri itu udah mulai terlihat.
Lalu pemanasan global mengakibatkan perubahan iklim dan kenaikan frekuensi maupun intensitas cuaca ekstrem. Oke. Kemudian kalau mau dibanding-bandingkan gitu ya, dari catatan datanya sebagian besar merupakan bencana terkait dengan iklim. Jadi semua kejadian itu terkait dengan iklim, ya, terutama banjir, kekeringan, kebakaran hutan, dan ledakan penyakit. Nah, kemudian menurut World Disaster Report pada tahun 2050, apabila pemanasan global terus terjadi, artinya nggak ada upaya adaptasi dan terencana dari sekarang, maka diperkirakan kerugian ekonomi akibat bencana iklim akan meningkat mencapai 300 miliar dolar. 300 miliar kalau rupiah sih. Ini dolar. Jadi 300 miliar dikalikan berapa kali $1 ya? 15.000. Wah, jadi nggak tahu lah. Triliun dan gitu. Nah, dan juga jumlah kematian bisa mencapai 100.000 orang per tahun. Ya, jadi ini latar belakangnya ya, kenapa RANMAP itu harus ada. Terjadinya perubahan sosial, kependudukan, dan budaya. Iya enggak sih? Global warming, climate change, variability akan menjadikan perubahan sosial, kependudukan, dan budaya. Iya, fakta. Mungkin di Kabupaten Indramayu itu terjadi. Itu benar-benar status sosial. Kemudian yang sistematis integrasi untuk memperlambat laju pemanasan global sama-sama dengan masyarakat dunia. Upaya adaptasi harus disertai upaya mitigasi, karena upaya adaptasi tidak akan dapat efektif apabila laju perubahan iklim melebihi kemampuan adaptasinya. Jadi ya itu ya, kaitan adaptasi dengan mitigasi rupanya ada gitu. Upaya mitigasi mitigasi juga harus serius. Oke, ya, jadi inilah yang melatar belakangi ya. Ya sebenarnya tadi kerangka pikir ya untuk RANMAP. Lalu apa sih tujuan dan strategi pembangunan nasionalnya ya, dalam RANMAP itu? Nah tentu memang sih di sini ada dikatakan ya, respon terhadap perubahan iklim harus mengikut sertakan program pengentasan kemiskinan. Ini menarik ya. RANMAP itu juga punya konsep seperti itu. Ya, respon terhadap perubahan iklim harus mengikut sertakan program pengentasan kemiskinan. Jadi, kemiskinannya bukan karena pandemi COVID, terkait dengan perubahan iklim. Maka di situ ada kita mengenal nanti strategi tiga pilar, 3 jalur ya, triple type strategi, yaitu pro cure ya kemiskinan, pro job, dan pro growth ya. Apa sih ya, kemiskinan, pekerjaan, dan pertumbuhan gitu. Harus ada, karena ya dikaitkan tadi ya dengan pengentasan kemiskinan. Nah, strategi nasional menghadapi perubahan iklim juga perlu diarahkan pada pengembangan rekayasa sosial agar masyarakat dapat mengalami perubahan sosial terencana, sistematis, dan menyeluruh yang dapat memberikan manfaat bagi kelangsungan kehidupan sosial dan ekologi. Itulah ya, makanya nanti kalian kalau udah bicara tentang Renstra, ya, roadmap gitu. Ini kan memang harus berpikiran luas ya, yang ujung-ujungnya harus menyentuh ke masalah sosial, ekonomi, ekologi gitu. Jadi bukan hanya memikirkan sektoral sendiri gitu. Kalau enggak ada kaitannya nanti dengan 3 pilar itu ya, dengan triple track strategi, ya sebetulnya nggak ada manfaatnya dengan strategi pembangunan nasional. Oke, maka kita lihat satu-satu. Ini pertama dari pola pembangunannya.
Jadi dari pola pembangunannya ya banyak sekali diuraikan, tapi yang paling penting syarat keamanan sosial yang sangat penting bagi perbaikan dan pelestarian lingkungan belum menjadi prinsip pembangunan. Nah ini kan menarik ya, kelihatannya syarat keamanan sosial ya untuk perbaikan dan pelestarian lingkungan ini di dalam arah strategi pembangunan nasional ini belum menjadi prinsip gitu ya. Ya masih terabaikan gitu ya. Maka agar dapat terbentuk integrasi antara strategi tadi ya, triple track strategi dengan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, masyarakat perlu memperoleh informasi dan terlibat secara aktif. Nah ini kalau dilihat tadi dari poin 1 ya, dari pola pembangunannya. Kemudian agenda adaptasi perubahan iklimnya ya, tentu nanti ada mitigasi. Jadi mitigasi ini memang ditujukan pada sasaran-sasaran reduksi emisi GRK. Lebih ke situ nanti mitigasinya ya, menurunkan emisi. Ya. Nah, rekayasa sosial dalam kesiapan masyarakat memiliki cara berpikir dan pola hidup yang sesuai dengan dampak perubahan iklim perlu dikembangkan secara sistematis dan terencana. Ya, jadi public mindset dan lifestyle pattern ini memang ini masalah sosial banget ya, gitu. Tapi memang perlu dikembangkan. Oke ya, kemudian agenda adaptasinya. Tujuan jangka panjang dari agenda adaptasi perubahan iklim Indonesia adalah terintegrasinya adaptasi perubahan iklim ke dalam perencanaan pembangunan nasional. Tadi ya, makanya ini ada di Bappenas gitu, ada di roadmap-nya Bappenas supaya adaptasi perubahan iklim itu terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional. Karena kan tadi Bappenas itu kan sampai ke pengelolaan pendanaan gitu. Itu kan uang negara, uang rakyat gitu. Memang kita mengelola iklim, perubahan iklim pakai uang siapa ya? Pakai uang negara, uang rakyat gitu. Maka harus diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan nasional. Oke ya. Target-target pembangunan milenium ya, Millennium Development Goal ini untuk bidang-bidang yang berkaitan dengan kemiskinan, kelaparan, dan kesehatan akan sulit dicapai apabila memang langkah penanganan yang konkret tidak segera dilaksanakan. Ya. Pembangunan yang hanya mementingkan pencapaian tujuan ekonomi semata tanpa memperhatikan kelestarian alam akan menambah kerentanan Indonesia terhadap perubahan iklim. Makanya tadi kan disebutkan ya di salah satu kalimat belum terakomodir ya pembangunan. Kebanyakan yang namanya pembangunan pasti membutuhkan pencapaian tujuan ekonomi semata ya, ekonomi naik gitu ya, meroket gitu. Nah sementara pelestarian alam ya nggak diperhatikan, maka ini akan menambah kerentanan. Hujan katanya ada yang bertambah, ada yang berkurang begitu ya. Tadi kan di awal disebutkan kan scientific basic. Nah sementara kita juga membangun tadi nggak memperhatikan pelestarian, hutan dibabat, ya. Apapun dibabat. Padahal dengan hujan yang dulu lebih tinggi intensitasnya nggak kenapa-napa, sekarang lebih rendah, longsor di mana-mana. Ya, tanding hitamnya curah hujan katanya. Padahal ya nggak tahu ya kan namanya membaratkan segala macam untuk tujuan ekonomi gitu kan, pelestarian dirusak. Kerentanan nggak dipikirkan. Katanya sekarang perubahan iklim harusnya kan diperhatikan gitu.
ini ya maksudnya itu kalimat itu. Nah, ini banyak sekali ya, banyak adaptasi yang harus dilakukan. Ada berapa di 8 ya, mengintegrasikan agenda adaptasi perubahan iklim ke dalam rencana pembangunan nasional. Makanya nanti Bappenas itu kan bikin ya, rencana jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang gitu ya. Beliau kembali dan menyesuaikan inisiatif program, melembagakan. Jadi kelembagaan juga masih perlu ya tentang informasi itu, mendorong daerah otonom, informasi pengetahuan, memastikan tersedianya sumber daya dan pendanaan, memilih opsi no regrets ya, tanpa penyesalan, mendorong terbentuknya dialog nasional, dan seterusnya. Ini nanti kalian baca ya, ada 8 lah upaya adaptasi. Kita nanti akan yang di bagian terakhir yang lebih menarik. Nah ini yang ketiga, prinsip pengelolaan pembangunan nasional. Jadi terkait dengan rencana aksi ya, RAN-MAPI itu, prinsip pengelolaan pembangunan nasional ya, ada beberapa, ada 4 ya. Pertama, penyelesaian skema instrumen kebijakan dan hukum agar perluasan ekonomi dan pemeliharaan daya saing dari sistem-sistem produksi utama ya, taat pada ketiga syarat kelayakan sosial, ekologis pembangunan berkelanjutan ya, keselamatan manusia, produktivitas. Yang kedua ya ini ya, instrumen utama. Kemudian yang ketiga, pencapaian sasaran mitigasi ya, beserta sasaran-sasaran sosial ekologi yang menyertainya. Kemudian yang keempat, integrasi setiap sasaran mitigasi dan adaptasi dengan aspek-aspek sosial budaya melalui persiapan sosial dan rekayasa sosial. Jadi sekali lagi ya, di sini kan baru mungkin kita terbuka gitu ya, gitu. Oh, pengelolaan pembangunan nasional terkait dengan PI ya, terkait dengan perubahan iklim. Ujung-ujungnya tadi ya, goalnya tuh harus benar meningkatkan masalah sosial ekologi gitu. Kalau nggak sampai ke situ ya itu mungkin bukan pembangunan nasional gitu ya, pembangunan segolongan manusia ya. Oke ya, jadi ada 4. Kemudian kerangka waktu strategi, nah ini ya, maka dibagi-bagi ya terkait dengan RAN-MAPI ini. Ada aksi segera sudah lewat kemarin ya, 2007 2009. Apa saja? Nah, pada aksi segera ini harus dapat dicapai syarat kelengkapan instrumen pelaksanaan serta dukungan kelembagaan dari RAN-MAPI beserta cakupan penyelesaian antar sektor dan wilayah kelola prioritasnya. Jadi ini ya, yang aksi segera. Kemudian aksi jangka pendek ini juga sudah lewat ya, 2009-2012. Dia harus mencapai sasaran reduksi mandiri ya, sukarela atau prakarsa Indonesia sendiri untuk mengantisipasi berlakunya rezim pengelolaan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang baru. Ya, kemudian masuk ke jangka menengah. Nah ini karena kita sedang ada di sini. Ngapain di sini? RAN-MAPI pada periode saat ini, yaitu pencapaian sasaran-sasaran mitigasi dari sektor-sektor prioritas harus disertai dengan pencapaian sasaran-sasaran adaptasi segenap sektor kehidupan rakyat terhadap potensi dampak negatif perubahan iklim pada sistem pendukung kehidupan dan kelangsungan layanan alam di seluruh kepulauan Indonesia. Ya. Jadi artinya sudah harus terbentuk basis-basis sosial budaya yang sesuai dengan antisipasi kejadian perubahan iklim dalam kurun waktu yang jangka panjang. Pekerjaan berat nih, udah enggak sih? Udah sampai enggak sih ya? Kalau caranya enak nih, adaptasi, mitigasi, antisipasi, tapi tadi sasarannya itu loh, berbasis sosial budaya ini. Saya lihat mungkin kalau kita jarang baca tentang ini ya, kurang paham juga ya, bisa jadi masalah sosial budaya itu kan udah departemen sosial yang ngurusin. Oh enggak gitu juga rupanya ya, penanganan PI juga
goalnya itu ke situ juga. Oke. Nah ini yang jangka panjang, nanti ini sampai 2050 ya. Harus bisa memperbaiki ketiga syarat sosial ekologis ya, yang tadi itu. Jadi lagi-lagi nanti goalnya itu sih 2050 memperbaiki ketiga syarat sosial ekologis. Oke, kemudian strategi spesifik untuk wilayah kebijakan kunci. Jadi begini maksudnya, prinsip pembangunan nasional yang terutama dan dicapai ya di dalam arahan MAPI ini harus bisa dijalankan dalam penyelesaian tujuan pengelolaan kinerja ekonomi dengan tujuan tadi ya perbaikan sosial ekologi nasional. Nah, wilayah-wilayah yang masuk ya di dalam kebijakan kunci ini, yang A ini pembaruan protokol tata laksana. Lalu juga harus perhatikan pembaruan kebijakan fiskal, moneter, dan anggaran. Dan pembaruan kebijakan investasi dan penciptaan pelaku investasi yang baru. Ya. Jadi ini strategi spesifik ya untuk wilayah kebijakan kunci maksudnya gitu. Tapi tetap goalnya juga adalah untuk perbaikan sosial ekologis nasional ya, maka harus dilakukan hal-hal seperti ini. Oke, berikutnya masih banyak ya, baru habis ya tadi ya, vitalisasi kebijakan pengembangan dan penerapan teknologi, penerapan kewilayahan ya, dan seterusnya, pemodelan permasalahan integrasi arah pembangunan, transformasi sosial budaya, menerapkan kebijakan pembangunan yang membatasi eksploitasi sumber daya alam. Oke, sampai J ya. Kemudian ini sektor-sektor produksi dan pelayanan kepentingan umum. Jadi memang sektor-sektor ekonomi prioritas yang diselaraskan dengan upaya perlindungan lingkungan ya, dan pembangunan sumber daya manusia ya banyak lah ya. Pertanian, kehutanan, SDA, kelautan, perikanan, energi ya. Jadi ini memang ya sektor-sektor produksi. Nah kemudian pada sisi penafsiran dampak perubahan iklim serta adaptasi, RAN harus bisa mendorong integrasi serta penanganan dua sasaran implementasi kebijakan dalam wilayah kebijakan ini. Ya. Jadi kalau ini tadi kan sektor ekonomi prioritasnya ya, tapi juga harus bisa mendorong ya kepada kebijakan ya seperti kesehatan, pendidikan, tenaga kerjaan, pendidikan dan seterusnya. Bagus ya. Ya yang nggak apa-apa ya, kan ini juga namanya program rencana aksi nasional TI ya dan MAPI. Sama juga dengan roadmap gitu ke depan, kan memang harus diungkap semua ya kalau memang ingin diperoleh goal daripada pembangunan secara nasional itu. Jadi memang ya di semua sektor ya, semua sektor ini ya, rencana aksi nasional perubahan iklim ya akan akan dipikirkan semua sektor-sektor ini ya, baik ekonomi maupun sosialnya gitu. Lalu tentu ada kondisi keterbatasan waktu dan skala ruang ya, dari RAN ini. Jadi RAN harus dilaksanakan dengan komitmen politik penuh dari pemerintah dan segenap pelaku perubahan utama lainnya. Ya, makanya ya RAN-nya udah disusun sedemikian rupa bagus ya ke semua sektor ekonomi, sosial. Tapi komitmen politik dari pemerintah nambah ya, nggak penuh. Ya jangan diharap ya gimana ya RAN mau bergerak gitu kalau nggak ada komitmen. Kira-kira seperti itu. Maka optimasi untuk beberapa agenda kebijakan tersebut sesekali hanya efektif untuk skala yang melampaui batas-batas kewenangan
sebuah wilayah administrasi. Angkanya sekarang kan kebanyakan gini ya, yang dikaitkan dengan perubahan iklim, demikian juga ya. Itu hanya terkait dengan batas-batas kewenangan sebuah wilayah administratif, maksudnya ya, misalnya daerah aliran sungai, ya, kemudian segmen wilayah pesisir, kota terbatas iklim, lalu wilayah pertanian, ya, misalnya pangan juga ya, kan belum terpikirkan ke hortikultura, sayuran dan segala macam. Ya, jadi memang ya ini akibat daripada keterbatasan waktu dan skala ruang dari peran itu sendiri ya. Maka untuk mengatasi ini ya, untuk bekerja sama dan bila dibutuhkan melakukan renegosiasi batas-batas kewenangan yang ada tadi ya. Jadi batas-batas ini ya, tapi mungkin sulit ya, kita ngurusin daerah aliran sungai aja, aduh ya apa gitu ya. Gimana juga kalau mau di renegosiasi ya dengan batas kewenangan yang lainnya, wilayah sungai, aliran sungai, lalu di sebelahnya ada apa gitu, maksudnya gitu, di renegosiasi ya. Nah, ini yang terakhir mungkin kita lihat apa sih rencananya ya. Nah, untuk sumber daya air ya, ini mulai dari ada deklarasi nasional pengelolaan air ya oleh 11 menteri, kemudian juga ditindaklanjuti dengan gerakan nasional penyelamatan air ya, ini oleh Presiden 28 April 2005 ya. Nah, ini ya semata-mata untuk rencana aksi nasional pada sektor sumber daya air. Nah, kemudian tadi ya, jadi apa namanya, ini ada di gerakan ini ada 6 komponen ya. Jadi penataan ruang, rehabilitasi hutan, pengendalian daya rusak air ya, dan seterusnya sampai pendayagunaan sumber daya air secara adil, efisien, dan berkelanjutan. Nah, untuk itu semua Ranmapi perlu diimplementasikan. Jadi misalnya mengadakan inventarisasi tempat pengambilan air baku dan air minum, yang memperbaiki jaringan hidrologi, mengadakan inventarisasi daerah dan sungai yang mengalami pencemaran. Ya. Tapi ini sudah banyak sih yang dilakukan ya kalau di bidang SDA itu. Masih banyak yang lainnya ini di rencana aksi nasional di sektor SDA. Sampai kan SDA juga kita sudah bikin tuh apa tuh ya, saya dulu juga ikut jadi pengurusnya di situ. Lembaga profesi juga ya, seperti Perhimpi ya, ada ikatan gitu ya, nggak tahu berjalan nggak sekarang ya. Oke ya, ini masih terkait dengan SDA. Kemudian nah ini untuk sektor pertanian ya, jadi intinya kalau sektor pertanian itu mendukung tercapainya visi Indonesia pada sektor pertanian ya. Ini kan ada temanya gitu ya, terwujudnya sistem pertanian industrial berkelanjutan yang berdaya saing dan mampu menjamin ketahanan pangan dan kesehatan ya. Maka agendanya diprioritaskan dalam agenda revitalisasi pertanian ya, ada 3 program utama ya, peningkatan ketahanan pangan, pengembangan agribisnis, dan kesejahteraan petani ya, itu. Nah, ini dampak buruk lah ya dari kejadian iklim ekstrim dan perubahan iklim ya, adanya banjir dan kekeringan. Maka beberapa rencana aksi yang perlu diimplementasikan ya, memperkuat sektor pertanian ini adalah yang pertama, manajemen data dan informasi. Nah, di sini dijabarkan ya, jadi salah satu poinnya ada meningkatkan pemetaan peta wilayah rawan kekeringan. Udah ya, kita kan udah
senggol-senggol juga sedikit kan ya tentang rawan kekeringan. Mengembangkan sistem deteksi dini kekeringan, early detection system for drought, secara spasial dan temporal. Nah ini kan kerjaan kita nih di tempat klimatologi. Lalu melembagakan pemanfaatan informasi iklim termasuk perakiraan cuaca dan ini kelembagaannya tentu untuk mendukung usaha agribisnis. Nah ini dari manajemen data dan informasi. Kemudian kalau dari manajemen usaha tani tentu ini kawan-kawan di pertanian lah ya yang lebih mengakui ya, mengembangkan sistem seri ya, sistem rice interpretation. Kemudian ada tabela ya, tabur benih langsung. Ya dulu lihat juga lokasinya ya. Nah, dan kita ini mungkin ya di sini memanfaatkan teknologi hemat air dengan mengintegrasikan lahan basah saat El Nino dan lahan kering saat La Nina. Artinya ini kan perlu mereka informasi El Nino dan La Nina ya. Lalu nanti dibuat gitu, ya dibuat teknologi airnya. Nah, kemudian dari manajemen sarana dan prasarana irigasi ini juga lebih ke teman-teman kita di pertanian ya, masalah irigasi, rancangan bangunnya, manajemen kelembagaan ya. Sebetulnya kelembagaan ini ya lebih dekat antara SDA sumber daya air dan dinas-dinas pertanian ya, dinas pertanian. Nah ini penelitian ya, untuk di manajemen penelitiannya, di penelitian melakukan analisis dampak anomali iklim terhadap pergeseran musim. Nah ini opportunity kita ini ya, dari faktor eksternal kemarin kan ada peluang di sana ya, yaitu analisis dampak anomali iklim terhadap pergeseran musim. Cobalah dikaji ya, kalau bisa ada satu taruna atau dua nih ya, skripsinya ini analisis dampak anomali iklim terhadap pergeseran musim. Tapi pola pikirnya, pemikirannya nasional gitu ya. Coba berpikir secara nasional gitu ya. Nah, kemudian kalau kerjasama dengan BPPT, LIPI ya, tentu di sini kita enggak ya, karena di sini melakukan penelitian tentang bibit unggul ya, kita enggak lah ya, kita enggak ngerti ya. Nah, tapi ini pengembangan galur ternak adaptif terhadap cekaman cuaca dan iklim ya. Ini pasti ya harus ada ini. Banyak ternak itu, galur ternak itu terkait dengan cuaca dan iklim bukan langsung ya. Jadi secara tidak langsung dari pakannya terganggu akibat cuaca iklim, maka ternaknya akan terganggu. Itu ada ya hasil penelitian itu dulu. Senior sebelum kalian ya ada, saya bimbing juga untuk TT sapi ya. Kemudian reidentifikasi dan penyusunan ulang wilayah rawan kekeringan dan banjir. Mungkin udah banyak skripsi itu di Pustaka STNKG itu ya. Penyusunan wilayah rawan kekeringan, mana provinsi atau kabupaten ini banjir. Nah, ini maksudnya ini yang terkait dengan kita ya, dengan kegiatan-kegiatan kita. Lalu kebijakan dan strategi pemerintah menghadapi perubahan iklim di sektor pertanian. Nah, kemudian sosialisasi dan advokasi ya. Nah di sini mungkin di poin yang terakhir aja saya baca ya, pengembangan jaringan dan sistem informasi ya, ISIG pertanian di berbagai tingkatan daerah ya, untuk sosialisasi dan advokasi, termasuk pengembangan sekolah lapang pertanian (SLP) ya, lalu pengembangan dari SLPHT, sekolah lapang penyakit hama tanaman. Ini saya belajar dari sini ya, saya bikin SL itu saya belajar dari SLPHT, belajar dari SLP, baru saya menemukan ini sekolah lapang itu. Mulai dari modul-modulnya saya merefer SLPHT dan SLP ya, supaya diketahui saja, karena dulu nggak ada modul SL itu kayak apa sih, kan kita sekolah lapang ini ngomongnya ya, bukan
bukan mata kuliah iklim. Maka saya merefer semua sekolah-sekolah lapang di pertanian. Jadi termasuk SRI ya. Ini masuk dalam sosialisasi dan advokasi. Ini lain-lain ya, lain-lain tadi kembali ya ke advokasi dan sosialisasi, perubahan iklim dan perakhiran dampaknya. Jadi begini ya, terkait dengan roadmap oleh yang disusun oleh Bappenas ya, juga Ranmati ya, Ranmati. Nah, kalau kita kaitkan tuh ya dengan kemarin materi apa namanya analisis SWOT itu, ya ini walaupun kalau judulnya tuh kan intern ya iklim, tapi fakta ya kemarin kan di SWOT juga ada yang nggak bisa kita kendalikan ya untuk yang eksternal karena adanya perundang-undangan, karena ada tren pasar segala macam lah gitu ya. Ya sudah. Jadi ini kita eksternal, bukan internal, ya. Tapi dalam eksternalnya ini masuk dalam peluang, ya, masuk dalam opportunity. Oh-nya itu loh peluang. Ya. Tidak banyak peluang-peluang ini. Ya. Makanya di beberapa rencana aksi ini kan kayaknya sih saya juga sudah memberikan ya beberapa mata kuliah, mata pelajaran tentang semua tadi itu ya, pola jadwal tanam, analisis kekeringan segala macam ya. Ada gitu ya, ada opportunity di sana di eksternal sana. Nah, tinggal ya tadi ya bagaimana nih ya kita memunculkan, kita berani berjuang ya, karena begini di luar sana pun udah banyak, di eksternal sana pun sudah banyak peneliti ya, mau menentukan jadwal pola tanam rawan kekeringan, peringatan dini sudah banyak juga, tapi kan nggak apa-apa loh, kita kan memang harus bersaing, bersaing tentu secara positif. Kemampuan kita bagaimana ya. Kayak kemarin kan ya, supaya dilihat gitu loh, muncul oh ada tuh BMKG kan kemarin kita kok BMKG-nya sedikit sekali Pak ya gitu ya kan. Nah padahal secara opportunity ya, secara peluang di sana, di luar sana, di eksternal ada ya, tinggal gimana kitanya gitu. Walaupun juga harus kita sadari kan di sana juga lebih banyak loh Pak, para ekspert peneliti mungkin yang sudah lebih dari kita ini, jadi nggak apa-apa, itu kan memang persaingan. Makanya saya katakan jangan menutup diri, belajar ya. Kalau menutup diri kayak gitu nggak mau belajar, sama misalnya dengan kasus SRI pertama itu BPPT buat, akhirnya IPB buat, ini BPPT buat laku, IPB jualannya laku, BPPT jualannya laku. Loh, kok namanya sekolah lapang iklim? Kok BMKG nggak ada apa-apa? Kalau kita pesimis, ya udahlah. Mereka lebih pandai gitu ya, mengemas, menarik user ya, dalam hal ini Damdaknya, perusahaan-perusahaan. Nah, makanya dulu saya berpikir, loh kita harus belajar nih, ya udah kita kecebur gitu loh, masuk. Kalau kita nggak masuk, nggak ikut kecebur, nggak ikut basar, sampai kapan pun nggak akan tahu ya. Masuk ke IPB, masuk ke BPPT, oh mereka begitu loh cara memasarkan, cara mengemas, padahal itu yang bikin kita tenaga kasarnya kita orang BMKG, mereka hanya mengemas, budaya mengacungkan. Nah seperti itu ya, jadi kaitannya juga sama dengan ini ya, di Ranmati ini banyak sekali yang bisa diperbuat oleh peneliti dari BMKG ya, SBMKG gitu. Enggak ya tadi ya, kita tunjukkan gitu ya, walaupun kita punya saingan orang LIPI, orang BPPT, orang mana, IPB, ya nggak apa-apa ya. Kalau
takut bersaing, ya udah jangan mengeluh gitu. Oke ya, baik, mungkin ini ya untuk yang pertemuan kelima ya, tentang roadmap terkait dengan informasi sekaligus juga penanganan daripada perubahan iklim, yang tentu saya berangkat dari Bappenas dulu ya, memang kementerian lembaga yang memang dia punya power gitu. Ya. Lalu bagaimana Ranmapi itu saya angkat sengaja, di situ banyak peluang kita, banyak opportunity kita, tinggal kita aja gimana. Bisa nggak memenuhi, tentu kan harus terpenuhi keinginan mereka ya, sampai ke sosial ekonominya ya, sosial ekonominya. Sekolah lapang itu kalau oleh Pak Rijal Dibur, oleh IPB ya, sampai menghasilkan rupiah itu. Kalau sekian petani mengikuti, maka akan resiko itu sekian miliar. Tapi kalau tidak mengikuti, akan rugi sekian ratus juta. Ya. Nah itu kan nyambung tuh ya, jadi udah ke sosial ekonominya gitu. Nah jadi Ranmapi ya ke situ. Jadi hanya nggak melulu tentang teknik, ngomong teknik ya. Orang untuk masyarakat, ya ekonomi masyarakat lah jadi tujuannya gitu. Oke ya, nggak terasa juga ini ya cukup. Jadi kira-kira itu baru satu nih ya. Nanti kita lihat roadmap dari sektor pertanian sendiri ya, kayak apa sih? Baru kita lihat nanti lah, BMK itu ngapain gitu roadmapnya. Ya. Udah belum memenuhi. Ya. Sebenarnya kalau kamu baca sepintas juga roadmap BMKG itu kan selalu lebih ke masalah RB, reformasi birokrasinya. Silahkan deh ya, kamu baca-baca tuh. Kamu sekarang yang ini terakhir yang udah mau bekerja ini udah mulai tuh buka-buka peraturan BMKG. Jadi secara teknis, secara rinci ya, seperti dibuat Bappenas atau lainnya tuh, ya kita lihat kan nanti ya, ada ya, malah ke reformasi birokrasinya yang lebih banyak ya, mengatur masalah angka kredit gitu ya, supaya kita dapat apa tuh penilaian dari Kementerian Keuangan ya. Nah, ya nanti kita pelajari, dan menurut saya kamu udah bisa kok melihat roadmap dari BMKG sendiri. Oke, ada yang mau tanya? Oh ya, terus saya mau tanya, saya udah pernah email belum ya bahan-bahan ini ya? Kalau sudah ya sampai. Izin Pak, sudah Pak. Yang ini belum kali ya, yang 5 ini ya? Baru sampai pertemuan berapa tuh? Pertemuan 3 atau 4 ya? Yang pasti kalau 5 ini baru sampai 4 Pak. Oh iya, oke. Kalau kasih 5 ini belum ya. Oke, dan nanti 5, 6, 7 itu bisa saya juga kasih tahu supaya kamu bisa memetakan itu, membaca roadmap. Kan penting emang roadmap ini ke depan dari luar instansi BMKG itu mau pada ngapain sih gitu ya, yang diinginkan BMKG sendiri apa sih roadmapnya gitu, khusus tentang iklim ya, khususnya lagi tentang informasi iklim itu. Tapi kalau roadmap masalah nanti keuangannya segala macam ya kita nggak bahas itu ya. Oke, ada yang mau tanya? Kalau tidak ya saya cukupkan dulu ya, karena waktunya udah jauh banget nih habis. Oke ya, nanti bahan-bahannya bisa saya kirim. Jadi tolong juga ya pengayaan daripada bahan-bahan ya semuanya tentang ini ya. Jadi kalian juga perlu sendiri gitu ya. Karena ini untuk bekal juga kalian ya, dengan kalian nanti kalau udah bekerja gitu. Paling nggak udah ada bekal situasi. Karena kan pasti situasi di tempat bekerja ya sudah langsung ke masyarakat, berhadapan masyarakat, ketemu
teman-teman sepekerjaan, tentu akan berbeda ya dengan kondisi lingkungan saat kamu di kampus sih. Ya, makanya harus mulai pengayaan gitu, pengayaan. Baik, kalau begitu mungkin saya cukupkan dulu pertemuan di sini. Ya, semoga kita sehat selalu. Sampai besok kita masih bertemu ya untuk apa? Diseminasi. Ya, ketemu lagi nanti untuk Kapasitas Sereta pada hari Senin yang akan datang. Terima kasih. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Selamat sore Pak. Ya, terima kasih Pak.